Selamat malam, perkenalkan nama saya Sepris Rionalga, NIM saya 1923735657. Saya dari kelas D. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu oscillator dan 7 oscillator, dan juga bagaimana cara kerja oscillator. Dan yang kedua yaitu tentang protokol jaringan, dan yang ketiga itu tentang routing. Oscillator adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP/IP. Ada 7 lapisan oscillator. Yang pertama yaitu physical, terus data link, network, transport, session, presentation, dan application. Kita bahas yang pertama yaitu application. Application layer ini adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Dan presentation layer yaitu yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dalam program tertentu, atau dengan kata lain mempresentasikan data agar program yang diinput dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Dan yang ketiga yaitu session layer. Session layer yaitu durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi, dan lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data dapat berjalan sesuai atau dapat berjalan dengan baik. Dan yang keempat yaitu layer transport. Layer transport ini berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, dan dia mengambil data dari layar sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Yang kelima itu network layer. Network layer ini berfungsi untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran antara dua jaringan. Maksudnya dari dua jaringan ini tidak boleh network layer ini berfungsi saat dua jaringan ini tidak sama. Artinya jika terdapat kesamaan antara dua jaringan ini, maka network layer ini tidak diperlukan. Yang keenam yaitu data link layer. Dia memiliki fungsi sebagai pengoreksi kesalahan dan juga menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame dan pengalamatan perangkat keras. Dan yang keempat, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Dan yang ketujuh yaitu physical layer. Physical layer ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan juga tombol-tombol. Yang berikutnya itu cara kerja oscillator. Oscillator ini bekerja di antara kedua komputer, yaitu komputer pengirim, sisi pengirim, dan juga komputer penerima. Dan untuk mengirimkan data atau informasi, maka data ini harus melewati 7 lapisan oscillator tersebut sebelum sampai kepada komputer penerima. Dan itu yang dikenal dengan proses enkapsulasi dan juga dekapsulasi. Itu proses enkapsulasi yaitu pada setiap layer atau pada setiap lapisan data yang dikirim akan dibungkus oleh protokol atau aturan-aturan. Proses inilah yang nanti dikenal sebagai proses enkapsulasi pada sisi pengirim, dan pada sisi penerima disebut dekapsulasi. Materi yang kedua itu tentang protokol jaringan. Apa itu protokol jaringan? Protokol jaringan adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan juga penerima agar komunikasi dapat berjalan atau berlangsung dengan baik.
Fungsi protokol jaringan itu sendiri yaitu sebagai addressing atau pengalamatan, yang kedua sebagai reassembly atau perakitan kembali, dan yang ketiga sebagai timeouts itu untuk batas waktu, dan yang keempat sebagai option atau pengaturan. Jenis-jenis protokol jaringan, ada beberapa jenis protokol jaringan. Yang pertama TCP/IP, yaitu ada user datagram protocol atau UDP, domain name system atau DNS, terus HTTPS, dan juga SSH atau secure shell, dan telnet atau telecommunication network, dan yang ke ini OSI layer. Dan yang terakhir adalah routing. Apa itu routing? Routing adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket. Perangkat yang melakukan routing adalah router, disebut dengan router. Routing ini dibagi menjadi dua, yaitu ada routing statik dan juga routing dinamis. Routing statik adalah routing yang dilakukan secara manual. Setiap jaringan yang akan dirouting harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Kelebihan dari static routing adalah lebih aman serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Sementara kekurangannya dari routing statik yaitu apabila terjadi perubahan dalam suatu jaringan, maka administrator harus melakukan routing ulang sehingga bisa menyesuaikan dengan jaringan yang baru. Selain routing statik ada juga routing dinamis. Routing dinamis ini sendiri adalah routing yang bekerja menggunakan protokol routing dan menggunakan protokol routing dan memiliki algoritma dalam menentukan jalur. Kelebihan dari routing dinamik ini adalah apabila terjadi perubahan dalam suatu jaringan, maka protokol routing akan secara otomatis melakukan routing ulang sehingga dapat menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Dan kelemahannya dari routing dinamis yaitu routing dinamis membutuhkan daya jaringan yang lebih besar seperti CPU dan memori, sehingga performa jaringan dapat menurun. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.